Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Yogi akan memaparkan bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Nah, jadi di sini ada aplikasinya, yaitu environment untuk menjalankan program Python. Nah, jadi di bagian sini ada code editornya. Nah, sini tempat kita mengetikkan kode-kode Python. Kemudian di bagian bawahnya adalah untuk memasukkan input yang kita masukkan ke dalam program jika di programnya nanti akan meminta input, dan kemudian di samping kanan ini adalah outputnya, dimana output dari program akan keluar di sini. Nah, untuk di bagian code editor ini ada 3 buah tombol. Yang pertama ada tombol untuk open file, yaitu dengan tombol ini kita bisa membuka file Python yang ada di dalam komputer kita, sehingga kita bisa nge-load ya file ini. Nah, kemudian ada juga tombol save, yaitu kita akan menyimpan kode yang kita ketikkan di sini, sehingga nanti kodenya tersimpan gitu di dalam komputer. Nah, di sini sekarang coba saya ketikkan dulu beberapa kode Python. Mungkin kita yang paling sederhana dulu, yaitu dengan kode print ya, print hello, mungkin hello dunia, gitu ya. Nah, ini kode ini bisa kita simpan dengan klik tombol yang ini, yang save file ini. Kalau kita klik, nah, kemudian akan kita kasih namanya, misalkan kita kasih hello.py. Nah, kemudian harus dimasukkan juga extensionnya. Nah, kalau kita tekan OK, dia akan terdownload ya. Dia akan masuk ke folder download dengan nama file yang kita masukkan yang tadi. Nah, kemudian ini misalkan kita hapus. Nah, kemudian kita ingin membuka file tadi, maka tinggal kita klik saja yang open file ini, tombol ini, kemudian cari di mana file yang ingin dibuka. Nah, yang tadi kan dia ada di download nih, jadi saya buka saja yang di download. Nah, ini dan dia juga mintanya cuma yang .py saja ya, karena itu adalah extension dari Python. Nah, kemudian kalau saya klik select, nah maka dia akan terload nih kode yang sudah yang ada file di main hello.py tadi, dia masuk ke dalam sini kode. Nah, kemudian untuk menjalankan kode ini tinggal kita klik saja tombol run ini. Nah, dia akan ada muncul loading tadi di sini karena dia eksekusinya sangat cepat. Nah, jadi dia muncul langsung di sini outputnya. Nah, halo dunia, ini adalah outputnya. Nah, kemudian untuk menghapus outputnya tinggal kita klik yang tombol ini saja, yaitu untuk menghapus semua output yang ada di sini sehingga dia akan jadi kosong kembali. Nah, nah kemudian misalkan kita ingin memasukkan input, coba kita buat program untuk menerima input. Misalkan kita tanyakan nama usernya siapa namamu, misalkan gitu. Kemudian usernya akan memasukkan namanya di situ. Kemudian dia minta kita tampilkan di sini print nama kamu adalah, masukkan name-nya di sini. Nah, jadi kode ini dia akan meminta inputnya berupa nama ya di sini, katanya di sini nama, kemudian dia akan menampilkan namanya di sini. Jadi nama kamu adalah input yang akan dimasukkan oleh si usernya. Nah, untuk input sendiri, misalkan nanti di program ini ada beberapa input, maka dia akan menyesuaikan inputnya berdasarkan per baris. Jadi satu input itu adalah satu baris. Nah, jadi kan misalkan di sini dia minta satu input nih, kan cuma satu aja nih input. Jadi tinggal kita masukkan satu aja, misalkan namanya Andrew Ted. Nah, kalau kita jalankan, nah kemudian dia akan muncul ini, siapa namamu, kemudian namanya akan muncul, yaitu nama kamu adalah Andrew Ted. Nah, sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini. Mungkin akan kita kasih \n dulu di sini biar agak bagus formatnya. Nah, siapa namamu, maka namanya adalah Andrew Tate, sesuai yang apa di sini. Soalnya kalau kita ganti jadi Cristiano Ronaldo misalkan, nah kalau kita run, maka dia akan muncul Cristiano Ronaldo. Nah, misalkan programnya kosong, inputnya kosong, tapi dia minta, kalau kita jalankan, maka dia akan muncul error sebagaimananya error di cara menjalankan biasa gitu. Itu errornya adalah end of line ini ketika dia ingin membaca barisnya. Nah, kemudian misalkan kita kasih beberapa input lagi, misalkan kita tanyakan juga umur dari usernya, misalkan
berapa umurmu. Misalkan kita akan tampilkan juga di sini umurnya adalah umur kamu adalah, kita kasih gini, kita kasih umurnya adalah umur. Nah, ini adalah kode yang sama juga, tapi dia inputnya sekarang ada 2. Jadi cara memasukkannya adalah kalau kita masukkan nama di sini, misalkan Iana, umurnya 21 misalkan, adalah ini kita mungkin tambahin ya tahun gitu. Nah, mungkin nggak perlu ini ya, kita hapus, ini kita hapus, dan ini kita hapus juga. Oke, nah ini kalau kita run, maka dia akan muncul seperti ini nanti, siapa namamu, berapa umurmu. Nah, kemudian dia akan muncul di bawah adalah nama kamu adalah sesuai yang ini, yang pertama, argumen pertama, input pertama, dan umur kamu adalah 21, yaitu input kedua, 21 tahun. Nah, sehingga begitulah cara penggunaan aplikasi ini. Jadi semua kode Python yang valid di sini akan bisa tereksekusi. Nah, kira-kira begitu saja untuk penggunaan aplikasi ini yang di sisi front end-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.